1, 2, 3. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami dengan materi membentuk positioning merek. Kami dari kelompok 8 terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri dengan nama Nur Hadijah, yang kedua Felicia Araujo, dan ketiga Aloysius Mawar. Tidak perlu memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama, mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menetapkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensi bagi perusahaan. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang berfokus pada pelanggan. Satu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Yang kedua, kerangka referensi kompetitif. Kerangka referensi yang kompetitif untuk satu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership. Produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Yang ketiga, titik perbedaan POD dan titik paritas POP. Titik perbedaan atau point of difference POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan satu merek dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya dalam merek pesaing. Titik paritas atau point of parity atau POP adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Yang berikut, memilih POP dan POD. Dua pertimbangan penting dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menghantarkannya. Pemasar harus memutuskan pada tingkat apa pemasar akan menetapkan titik perbedaan merek. Menciptakan POP titik paritas dan POD titik perbedaan. Kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Konsumen umumnya ingin memaksimalkan baik atribut maupun manfaat yang berkorelasi negatif. Yang berikut, strategi diferensiasi. Dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasar. Yang pertama, diferensiasi personal. Perusahaan biasa memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang kedua, diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cakupan, kealihan, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Yang berikut, diferensiasi citra atau image. Perusahaan dapat mengukir citra perusahaan yang kuat dan menarik. Yang berikut, siklus hidup produk. Siklus hidup produk yang pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualan ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Yang kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kedewasaan. Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Yang berikut, penurunan. Penjualan memperhatikan penurunan dan laba terkikis. Yang berikut, siklus hidup gaya, mode, dan fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Yang kedua, mode. Mode adalah gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu. Yang berikut, fad. Fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak dan menurun dengan sangat cepat. Yang berikut, strategi pemasaran, tahap pengenalan, dan keunggulan pelapor. Karena diperlukan waktu untuk menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen, pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pengenalan.
laba negatif atau rendah, dan pengeluaran promosi mencapai rasio tertinggi terhadap penjualan karena kebutuhan untuk yang pertama, memberitahu konsumen potensial, yang kedua mendorong pencobaan produk, ketiga mengamankan distribusi di gerai eceran. Perusahaan memfokuskan diri pada pembeli dan paling siap membeli, biasanya kelompok berpenghasilan tinggi. Harga cenderung tinggi karena biaya tinggi. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tetapi juga resiko yang mahal. Perusahaan dapat memasuki belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, dan kekuatan merek yang lebih unggul. Yang berikut, strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan, pengadopsian awal menyukai produk, dan konsumen selanjutnya mulai membelinya. Pesaing baru tertarik oleh peluang. Mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi. Yang berikut, selain tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk memperkenalkan produk pasar yang pesat. Yang berikut, strategi pasar tahap pertumbuhan. Yang pertama, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Yang berikut, perusahaan menambahkan mode baru dan produk bertarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran, rasa, dan hal lain yang berbeda yang melindungi produk utama. Yang berikut, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang berikut, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuk saluran distribusi baru. Yang berikut, perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. Yang berikut, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli. Berikutnya yang sensitif terhadap harga. Yang berikut, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pertumbuhan, kedua kestabilan, dan ketiga kedewasaan yang terkikis. 3 cara untuk mengubah arah jalannya merek. Yang pertama, modifikasi pasar. Perusahaan dapat berusaha memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan. 2. Modifikasi produk melalui perbaikan kualitas, perbaikan fitur, atau perbaikan gaya. Ketiga, modifikasi program pemasaran. Manajer harus mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama harga, kedua distribusi, ketiga iklan, keempat promosi penjualan, 5 penjualan personal, dan keenam layanan. Strategi pemasaran tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan, meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Ketika penjualan menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka dapat menarik diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah, dan mereka dapat memotong anggaran promosi dan menurunkan harga lebih jauh lagi. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Teori PLC mendapatkan kritik. Mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam untuk digeneralisasikan, dan bahwa pemasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Sebuah produk tampak dewasa ketika sebenarnya produk itu hanya mencapai garis mendatar sebelum peningkatan berikutnya. Kritik juga mengatakan bahwa alih-alih suatu keadaan mutlak yang pasti dialami penjualan, pola PLC lebih merupakan hasil sengaja pertumbuhan berkelanjutan. Evolusi pasar. Karena PLC memfokuskan diri pada apa yang terjadi dengan produk atau merek tertentu dan bukan pada apa yang terjadi pada keseluruhan pasar. PLC menghasilkan gambaran yang berorientasi pada produk dan bukan gambaran yang berorientasi pada pasar. Perusahaan juga harus memvisualisasikan jalur evolusioner pasar
karena jalur itu dipengaruhi oleh kebutuhan, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan baru lainnya. Sepanjang produk atau merek itu masih ada, positioningnya harus berubah mengikuti perkembangan pasar. Seperti produk, pasar berevolusi melalui 4 tahap berikut. Yang pertama, kemunculan. Sebelum sebuah pasar terwujud, pasar itu ada sebagai pasar laten. Yang kedua, pertumbuhan. Jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar, masuk dalam tahap pertumbuhan. Ketiga, kedewasaan. Pada akhirnya, pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Penurunan. Permintaan untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan. Kesimpulan, keputusan positioning memerlukan penentuan kerangka referensi dengan mengidentifikasi pasar, sasaran, dan sifat persaingan serta asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan yang ideal. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, seseorang harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan konsumen dalam membuat pilihan merek. Titik perbedaan atau POD adalah asosiasi unik dengan merek yang juga dipegang kuat dan sering dievaluasi oleh konsumen. Titik paritas atau POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik terhadap merek, tetapi mungkin dibagi dengan merek. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.